Haleluya seluruh jemaat Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semua. Di hari Minggu ini kita kembali berjumpa dalam ibadah online GKI Padang Minggu 5 Juli 2020. Dan kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Selamat beribadah, selamat bergabung dan menikmati hadirat Tuhan. Pada minggu ini kita akan satu meja dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita persiapkan roti sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus dan juga anggur sebagai lambang darah Yesus. Kita dapat mempersiapkan seperti yang kita lakukan selama ini. Saya percaya semua kita sangat bersukacita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita membuka ayat renungan bagi kita di sepanjang minggu ini dalam kitab Mazmur 107 ayat 22. Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bersama-sama kita mengucapkannya dan menyatakannya bagi Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Di bulan yang baru ini, hendaklah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga setiap kita tetap bersukacita dalam menghadapi setiap apapun yang ada di hadapan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan yang menolong dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan yang menolong dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Syukur kami
kami naikkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau adalah kebenaran dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiada yang bisa, tiada yang bisa Tuhan menjauhkan
Bapa dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami datang, umat-Mu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Berterima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat kemenangan daripada umat-Mu Tuhan, bisa melunasi utang, membayar biaya pendaftaran masuk sekolah, dapat membayar biaya kuliah, serta membayar kontrakan rumah. Terima kasih Tuhan buat kemenangan juga yang telah kami terima, mendapat persetujuan dari kampus untuk mengangsur biaya perkuliahan mereka. Terima kasih Bapa. Bagi anak-anak-Mu juga mendapatkan IP 3,5 Tuhan di semester yang lalu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu sehingga mereka Tuhan mendapatkan IP yang terbaik. Anak-anak-Mu juga yang naik kelas dan lulus mendapatkan peringkat 2 di kelas mereka. Terima kasih Tuhan buat kepintaran. Terima kasih buat setiap Bapa, pertolongan-Mu dalam setiap pendidikan mereka.
Ada juga umat-Mu Tuhan yang memiliki visi Tuhan, mungkin handphone yang baru, sehingga Tuhan dia dapat mendapatkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Tuhan, sehingga dia mendapatkan handphone yang baru Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sekeluarga dapat sembuh dari flu, istri mengandung anak kedua, penjualan serta usaha yang sudah mulai lancar. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap kemenangan yang telah kami terima Tuhan. Biarlah setiap kemenangan-kemenangan ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami datang kembali Tuhan, menaikkan doa kami Bapa di bulan yang baru ini. Seluruh kami jemaat Tuhan akan diberkati dengan tema yang baru Tuhan tentang persembahan dan pemberian. Kami percaya melalui setiap tema yang kami dapatkan di bulannya Tuhan, tidak ada yang berlalu begitu saja. Semua kami membuka hati kami Tuhan, agar setiap tema-tema kebenaran firman-Mu Bapa dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu sedang Tuhan sakit lambung, sesak nafas, demam, dan benjolan dalam tubuhnya. Bahkan yang sedang menjalani operasi sesar, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan Tuhan kesembuhan. Karena Engkau Allah yang akan mengangkat setiap sakit penyakit daripada umat-Mu. Kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan yang sedang Tuhan kesusahan dalam pekerjaan mereka, yang belum mendapatkan pekerjaan menetap. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang tetap, lamaran mereka dapat diterima. Bahkan yang sedang juga mengalami permasalahan di tempat pekerjaan mereka, Tuhanlah yang akan ikut campur, yang akan mengambil Tuhan alih dalam setiap permasalahan kami, sehingga Bapa kami dapat mengatasinya bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memasuki Tuhan ujian untuk memasuki perguruan tinggi Bapa di tanggal 5 Juli ini. Kami berdoa Tuhan berkati setiap kampus, setiap Tuhan soal-soal ujian mereka. Kami percaya Tuhan Engkau yang menolong mereka Bapa. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan tentang kelanjutan perkuliahan, skripsi dan juga KKN mereka Tuhan Engkau berkati. Kami percaya Tuhan setiap kesulitan yang mereka hadapi Bapa, dalamnya Tuhan Engkau akan berikan pertolongan bagi mereka Tuhan. Inilah Tuhan kemenangan, bahkan juga doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan di luar Engkau Bapa kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus dalam doa kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kita bersyukur kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa berdoa juga bagi orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan akan doa kita. Pada hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Apakah saudara semua sudah siap untuk mendengarkannya? Sebentar saudara boleh siapkan catatan, siapkan juga Alkitab, notes, atau mungkin saudara yang mau mencatat di handphone, saudara boleh mempersiapkannya. Kita bersyukur kita masuk di minggu pertama, bulan Juli, bulan yang baru. Dan ini adalah semester kedua di tahun 2020. Sudah cukup lama yang kita lalui selama 2020, ada 6 bulan yang sudah kita lewati. Dan selama 6 bulan ini ada banyak sekali hal yang sudah terjadi. Dan ada banyak hal, ada banyak perubahan juga yang sedang terjadi. Dan kedepannya juga ada banyak perubahan yang sedang menantikan kita. Pada bulan yang baru, bulan Juli 2020 ini kita akan membahas satu tema yang baru, yaitu mengenai persembahan dan pemberian. Bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai doa, dan saya percaya kita banyak diberkati, diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pemimpin kita, bagaimana seharusnya kita berdoa, bagaimana kita beriman di dalam doa, dan bagaimana doa adalah persiapan yang terbaik bagi kita untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Dan bulan ini kita akan membahas mengenai persembahan dan pemberian. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, kami datang membawa hati kami dan membawa semua yang kami punya. Kami datang untuk beribadah kepadamu, menghadap hadirat-Mu. Kami tahu dan kami yakin dimanapun kami ada, Engkau ada Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama secara fisik, namun kami percaya dan yakin bahwa di rumah kami masing-masing pun, selama kami memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah, Engkau ada di sana Tuhan. Saya bersyukur karena pada hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Berilah pengertian yang dalam.
Berilah hati yang lemah lembut, dan berilah telinga yang peka untuk mendengarkan suara-Mu. Bekerja dan beracaralah ya Tuhan, dimanapun kami ada. Singkapkan semua yang terselubung, karena kami mau dan kami percaya bahwa hanya firman Tuhan saja yang mampu memberikan kami jalan keluar dari setiap persoalan dan permasalahan yang kami hadapi. Urapi saya yang kami menyampaikan Tuhan, bukan kuat dan bukan gagah, bukan hikmat manusia, tetapi pengurapan-Mu Tuhan yang menjamah mulut saya, bibir, lidah saya, sehingga apa yang saya sampaikan hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin, amin. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Saya sendiri dalam 1 bulan yang terakhir ini ada banyak perubahan yang saya alamin, khususnya di dalam lingkungan pekerjaan saya. Dan perubahan ini sungguh signifikan, sungguh terjadi secara berarti bagi saya pribadi. Ya, perubahan ini tidak bisa kita pungkiri terjadi oleh karena COVID-19, pandemi yang sedang kita lalui pada hari ini. Perubahan ini mempengaruhi hari-hari saya, perubahan ini juga mengganggu daripada pola tidur saya, dan perubahan ini juga mengganggu daripada cara saya menghadapi hari-hari saya. Bahkan sampai ke bawa-bawa mimpi, Bapak Ibu Saudara. Namun saya bersyukur karena sebelum masuk, ataupun saya katakan 1 minggu terakhir, saya sudah dapatkan bahwa bukan perubahan yang mengubahkan saya. Perubahan adalah suatu hal yang pasti. Bagaimanapun, suatu hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Gak akan ada yang tetap. Dunia ini pasti berubah. Sekarang apakah saya bisa adaptasi dengan perubahan ini? Benar yang dikatakan Gembala Sidang minggu yang lalu bahwa iman itu mengubahkan keadaan, namun hikmat itu mengubahkan pribadi kita. Dalam perubahan yang kita alamin, kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu hikmat dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa adaptasi. Jadi perubahan itu tidak mengubah kita menjadi seorang yang lebih negatif, tetapi perubahan yang terjadi membuat kita menjadi orang yang lebih optimis, lebih positif dalam menghadapi hari-hari kita. 1 minggu yang terakhir ini saya menyadari bahwa saya harus belajar adaptasi dengan perubahan ini. Saya tahu Tuhan yang kita sembah tidak pernah tertidur. Saya tahu Tuhan yang kita sembah bahwa tidak pernah membiarkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman sendiri. Dan akhirnya saya pun bisa beristirahat dengan tenang, dan satu persatu masalah yang saya hadapin bisa dikerjakan dengan baik. Orang-orang yang saya jumpai bisa memberikan jawaban yang baik juga pada hari-hari ini. Bicara tentang perubahan, ada mereka yang siap, ada mereka yang tidak siap dengan perubahan. Orang yang siap, biasanya mereka yang siap berubah dan siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ada orang yang tidak siap berubah, sehingga akhirnya perubahan terjadi di sekeliling mereka, membuat mereka menjadi pribadi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri juga dalam 3 bulan terakhir, perubahan juga terjadi di dalam cara kita beribadah, dalam tata cara ibadah lebih khususnya. Di mana biasanya kita kumpul dalam satu gedung ibadah, dan sekarang kita dalam 3 bulan terakhir kita melakukan ibadah yang kita sebut sebagai ibadah online, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak ada yang melihat bagaimana cara kita ibadah. Tidak ada yang tahu di mana kita ibadah. Tidak ada yang melihat apakah kita pakai baju apa, pakai celana apa, pakai rok apa pada saat kita beribadah. Tidak ada yang tahu apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh di dalam berdoa. Tidak ada yang tahu. Berbeda pada waktu kita kumpul dalam satu gedung, orang bisa lihat kita, teman kita bisa melihat kita, dan kadang-kadang kita sedang tidak sungguh-sungguh. Karena orang lihat kita menjadi tiba-tiba sungguh-sungguh. Namun hari ini, pada waktu 3 bulan ini kita melakukan ibadah online, hanya kita dan Tuhan yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang melihat bagaimana cara kita untuk beribadah. Packaging dari ibadah bisa berubah. Dahulu kita melakukan ibadah fisik di dalam bangunan, dan sekarang packagingnya berubah menjadi sebuah ibadah online. Namun, esensi daripada ibadah seharusnya tidak boleh berubah. Kesungguh-sungguhan kita, cara kita, persembahan yang kita berikan, itu adalah esensi daripada ibadah.
Esensi ibadah dimanapun kita, apakah di gedung gereja, ataukah sedang di dalam rumah kita masing-masing, atau di kamar kita, esensinya tidak boleh berubah. Justru perubahan yang terjadi sebenarnya adalah filter untuk memurnikan siapa kita sebenarnya. Seperti perubahan yang terjadi di dalam tata cara kita ibadah. Sebenarnya ini untuk memurnikan, kalau kita sadari, ini untuk memurnikan iman kekristenan kita. Salah satunya memurnikan persembahan dan pemberian kita. Memurnikan cara kita dalam persembahan, memurnikan pengabdian kita dalam pemberian dan persembahan kita. Apakah kita masih memiliki sikap hati yang sama dalam melakukan persembahan dan pemberian? Sama seperti ketika orang lain melihat kita. Atau justru karena orang tidak lihat kita, lalu cara kita kurangi. Kesungguh-sungguhan kita dalam memberi persembahan dan pemberian kita kurangi karena orang nggak lihat kita. Atau mungkin karena nggak bisa dipungkiri situasi yang sekarang terjadi, ini situasi yang tidak baik secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, dan yang lainnya. Situasi ini sekarang kita bisa katakan situasi yang negatif. Apakah negatif yang terjadi ini membuat kita mengurangi esensi kita dari memberikan persembahan dan pemberian kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Matius 18 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hari ini kita sedang berkumpul di dalam rumah kita, di dalam ruangan kita masing-masing. Kalau kita berkumpul dengan memanggil, dengan mengundang hadirat Tuhan ada, itu artinya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, apakah kita masih memberikan persembahan, masih melakukan persembahan dan pemberian ini dengan melihat bahwa kita saat ini sedang berada, sedang berdiri di hadapan hadirat Tuhan? Ataukah kita merasa orang lain tidak sedang lihat? Jadi saya bisa mengurangi cara saya memberikan persembahan. Saya bisa mengurangi persembahan yang mau saya berikan, pemberian yang mau saya berikan. Saya harap kita semua masih menyadari bahwa kita hari ini sedang berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Nya. Dan bahwa kita memberikan persembahan yang terbaik di hadapan hadirat Tuhan. Ada amin bagi semua saudara-saudara? Persembahan dan pemberian hari ini kita akan lebih banyak membahas terlebih dahulu mengenai persembahan. Persembahan pada waktu saya mencari di dalam kamus besar bahasa Inggris, saya mendapati persembahan ini merupakan kata benda, noun, dan sekaligus juga merupakan kata kerja atau verb. Jadi persembahan tidak hanya kata benda, tetapi juga kata kerja. Jadi persembahan bukan tentang apa yang kita beri. Persembahan bukan tentang sesuatu yang kita persembahkan, tetapi juga tentang bagaimana mengerjakannya. Sekali lagi saya terangkan bahwa persembahan itu kata benda, sekaligus di saat yang bersamaan dia adalah kata kerja. Pada kata benda, persembahan itu diartikan sebagai dedication, atau pengabdian, atau dedikasi, atau pembaktian. Dan dalam kata kerja, dia adalah offering, atau menawarkan. Saya bisa simpulkan di sini bahwa persembahan itu berarti ada sesuatu yang ditawarkan. Dan di belakang sesuatu tersebut, ada suatu pekerjaan yang dibaktikan. Atau saya bisa bilang ada pengabdian di belakang sesuatu yang kita tawarkan. Jadi bicara persembahan, kita tidak, bukan saya katakan tidak, tapi bicara persembahan bukan hanya bicara mengenai benda. Bukan hanya bicara, oh bulan ini bicara persembahan dan pemberian, berarti bicara mengenai uang persembahan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua sudah lebih dewasa daripada ini, bahwa bicara persembahan, it's not about money. Tapi bicara persembahan adalah bicara pengabdian kita, bicara hidup yang dibaktikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Apa yang dipersembahkan, ini yang disebut sebagai packaging. Sesuatu yang dipersembahkan itu disebut sebagai, saya gambarkan, saya umpamakan sebagai packaging atau bungkus. Dan cara kita mempersembahkan, itu yang saya sebut sebagai essence ataupun isi. Maka judul firman Tuhan hari ini, saya buat bungkusan dan isi. Apa yang kita persembahkan, itu saya umpamakan sebagai bungkusannya. Dan bagaimana caranya, atau pengabdian di belakang persembahan tersebut, itu dinamakan sebagai essence atau isi.
Mari kita bahas lebih dalam dan kita lihat beberapa contoh persembahan di dalam Alkitab. Pertama kita buka dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Contoh yang pertama adalah persembahan Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada dua kata kunci, yang pertama adalah maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Kata kunci yang kedua, ataupun pernyataan kunci yang kedua adalah Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yang satu bicara sebagian dari hasil tanah, yang satu adalah anak sulung ataupun lemak daripada anak sulung kambing dombanya. Kain dan Habel di dalam waktu yang bersamaan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bicara persembahan, ini bukan terjadi dalam gereja perjanjian baru, tetapi sudah terjadi sejak Adam dan Hawa. Kain dan Habel pada waktu yang bersamaan mempersembahkan persembahan. Ada perbedaan, Kain mempersembahkan sebagian dan Habel mempersembahkan lemak daripada anak sulung kambing dombanya. Dari dua persembahan yang dinaikkan, Tuhan berkenan kepada persembahan Kain, tapi Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain, tapi Tuhan berkenan dan mengindahkan persembahan daripada Habel. Suatu pertanyaan tentunya bagi kita, sama-sama memberi persembahan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan kita layak menerima persembahan? Bukankah Tuhan senang kalau kita memberikan suatu korban persembahan kepadanya? Tapi kenapa Kain diabaikan? Kenapa seolah-olah Tuhan pilih kasih antara Kain dan Habel? Apakah karena jumlahnya yang berbeda? Karena Kain sebagian dan karena Habel sepenuhnya? Ataukah mungkin kita berpikir Tuhan kita nggak suka hasil tanah, dia lebih suka kepada daging-daging, kepada lemak-lemak? Apakah Tuhan memang melihat kepada jumlah, ataukah Tuhan melihat kepada jenis persembahan? Kita simpan pertanyaan ini dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat contoh yang kedua dalam persembahan janda miskin. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh persembahannya." Pada contoh yang pertama kita bicara mengenai Kain dan Habel. Apakah Tuhan lebih melihat kepada jumlah persembahan? Namun ayat ini dalam Markus 12 yang kita baca membantah daripada jumlah tersebut. Firman Tuhan berkata bahwa pada waktu persembahan diberikan ada 2 jenis. Satu, orang kaya memberi dalam jumlah banyak. Yang satu, janda miskin hanya memasukkan 2 peser, 1 duit. Saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan itu senilai dengan duit yang terkecil pada masa tersebut. Tapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata bahwa janda itu memberikan lebih banyak daripada orang-orang lainnya. Sungguh aneh, bukan? Aneh sekali, menurut saya pribadi aneh sekali. Apakah Tuhan Yesus sebagai manusia pada waktu itu tidak memiliki mata yang jelas untuk melihat orang kaya memberi dalam jumlah yang besar? Sedangkan wanita ini hanya memberikan 2 peser, 1 duit. Mata uang terkecil pada saat itu, saya nggak tahu, mungkin mata uang terkecil pada hari ini 100 perak kali ya, 100 rupiah kali. Tapi Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa janda itu memberi lebih banyak. Apa sih yang Tuhan lihat dalam persembahan ini? Jumlah, bukan. Jenis uang, bukan. Daging atau hasil tanah, kayaknya bukan itu yang Tuhan lihat. Nah, seringkali kita juga mengasumsikan, karena cerita Markus 12 ini berbicara mengenai uang, seringkali kita asumsikan, oh persembahan berarti tentang uang.
Kalau kita gali lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengambil perumpamaan tentang uang bukan karena persembahan itu adalah tentang uang. Tetapi uang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, uang ini memegang peranan penting dalam hidup kita. Banyak manusia, bahkan saya katakan sebagian besar kita, khususnya bagi yang sudah bekerja, pasti merasakan uang itu memegang peranan penting dalam hidup kita. Seolah-olah tanpa ada uang, hidup ini nggak bisa lanjut. Tanpa uang nggak bisa makan, tanpa uang nggak bisa sekolah, tanpa uang nggak bisa jalan-jalan, tanpa uang nggak bisa nonton ke bioskop, tanpa uang kita nggak bisa beli keinginan kita, berbelanja baju, atau tanpa uang kita nggak bisa beli tanah, bangun rumah, dan sebagainya. Bukan Alkitab mengecilkan persepsi kita bahwa persembahan adalah tentang uang, tetapi uang ini menggambarkan ada sesuatu yang penting, ada sesuatu hal yang penting yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Packaging dalam cerita ini adalah uang, tetapi persembahan esensinya bukan tentang uang, Bapak Ibu Saudara. Secara jumlah jelas terlihat sangat berbeda. Orang kaya memasukkan jumlah yang besar, dan janda miskin ini masukkan jumlah yang sangat kecil, sangat kontras berbeda. Cara pandang apa yang Yesus pakai sehingga dia bisa katakan bahwa janda ini memberi lebih banyak? Contoh yang ketiga dalam Imamat 1 ayat 1-17. Cerita yang ketiga. Saudara nanti bisa baca di rumah saudara dalam Imamat 1 ayat 1-17. Saya akan jelaskan ada perintah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, yaitu mengenai korban bakaran. Dalam Imamat 1 ini dikatakan ada 3 bentuk, ada 3 packaging, ada 3 bungkusan dalam persembahan. Yang pertama, Alkitab contohkan, yang pertama adalah lembu jantan, yang kedua kambing domba, yang ketiga burung tekukur ataupun anak burung merpati. Namun ketika saya baca 17 ayat, hanya 3 ayat yang membahas mengenai bentuk, namun selebihnya 14 ayat membahas mengenai bagaimana caranya. Bagaimana menyembelihnya, bagaimana memotong paha, betisnya, bagaimana menaruhnya di atas mezbah ukupan, dan lain sebagainya. 3 ayat berbicara mengenai bentuk, mengenai bungkusan, selebihnya ayat lainnya berbicara mengenai cara, mengenai bagaimana persembahan itu diberikan sehingga berkenan kepada Tuhan. Di cerita yang terakhir yang keempat, kita akan lihat dalam Kejadian 22 ayat 9-12. 3 cerita sebelumnya, firman Tuhan menggambarkan persembahan janda miskin bicara tentang uang. Cerita yang kedua, Kain dan Habel bicara mengenai hasil tanah dan kambing domba. Yang ketiga, bicara mengenai ternak, korban bakaran orang Israel. Namun cerita yang keempat sedikit berbeda. Ada yang Tuhan minta dari Abraham yang berbeda dari 3 bentuk persembahan lainnya. Kejadian 22 ayat 9-12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham meletakkan Ishak, dia meletakkan manusia. Tadi kita sudah bicara ternak, uang, kita bicara mengenai hasil tanah. Tapi kali ini berbeda. Allah meminta manusia. Wah, seolah-olah mungkin kita mikir Allah yang kita sembah pada perjanjian lama ternyata Allah yang kejam. Dia minta manusia, bahkan lebih kejam lagi dia minta anak. Kita baca lagi. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan dia. Ternyata Allah yang kita sembah mengajarkan kita memberikan persembahan, bukan dengan sesuatu yang, bukan Allah menuntut kita memberi persembahan karena dia adalah Allah yang kejam, Allah yang pamrih. Justru malah lihat ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Allah yang Abraham sembah, Allah yang kita sembah bukan Allah yang kejam sehingga dia menuntut persembahan dari kita.
tapi ada yang mau Tuhan lihat. Ayat 12 berkata, jangan kau apa-apakan, sebab aku telah mengenalmu, aku telah mengenal hatimu. Sebab engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu sendiri. Itu kata malaikat Tuhan kepada Abraham. Allah ingin melihat hati dalam memberikan persembahan. Packaging dari persembahan bisa macam-macam seperti yang kita bahas tadi. Bisa saja uang, bisa saja ternak, bisa saja bentuk persembahan itu adalah hasil tanah, dan macam-macam lagi bentuknya. Tetapi essence, tetapi inti daripada persembahan tidak boleh lepas dari 4 poin ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, seluruh hidup. Ini kita belajar dari janda miskin. Kenapa yang 2 peser itu dianggap Tuhan persembahan yang terbanyak yang diberikan? Karena dia memberi dari kekurangannya. Janda ini memberi seluruh hidupnya. Semua 2 peser itu mungkin itu adalah pendapatan yang dia miliki. Mungkin itu adalah yang akan mempertahankan hidupnya 1 hari, 2 hari, atau mungkin seminggu ke depan. Dan itu dia berikan kepada Tuhan. Essence yang pertama adalah seluruh hidup. Kita belajar dari janda miskin. Essence yang kedua adalah hati yang percaya. Ini kita pelajari dari Abraham. Dikatakan perjalanan Abraham mempersembahkan Ishak bukan 1 hari, 2 hari. Bahkan memakan waktu lebih dari 3 hari. Artinya selama 3 hari lebih Abraham menggandeng Ishak. Dia menggandeng anaknya yang akan dia sembelih, yang akan dia persembahkan. Berarti ada kemungkinan, ada banyak sekali pertanyaan dalam hati Abraham, kenapa anak saya yang harus diminta Tuhan? Kenapa anakku yang harus dikorbankan? Kenapa enggak kambing domba? Kenapa enggak yang lain? Tapi Abraham berusaha mendiamkan dirinya sendiri, karena ada hati yang percaya di balik persembahan tersebut. Essence yang ketiga, kita belajar dari persembahan Kain dan Habel. Inti dari persembahan, essence daripada persembahan itu seharusnya sesuatu yang terutama dan dipersembahkan secara utuh. Kain mempersembahkan sebagian dari tanahnya. Namun Habel mempersembahkan yang terbaik, anak sulung dan lemak daripada anak sulung kambing dombanya. Essence yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan dengan yang terutama dan seutuhnya. Yang keempat, kita belajar dari korban bakaran orang Israel, bahwa dalam korban bakaran ini, Tuhan bukan melihat bentuknya, tetapi cara yang terbaik. Cara yang excellent. Bukan bentuknya, tetapi caranya. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ini pada waktu Samuel sedang mencari pengganti daripada Saul. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibadah online yang kita lakukan dalam 3 bulan ini, dan mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan kita masih akan melakukannya. Ini adalah momen yang paling baik bagi kita. Apakah kita orang yang hanya melihat kepada bungkusan persembahan, atau kita melihat kepada essence ataupun inti daripada persembahan yang kita berikan? 1 Samuel 16 berkata dengan jelas bahwa Allah menolak apa yang dilihat manusia. Sebab bukan yang dilihat oleh mata kita yang berkenan kepada Allah, tetapi Allah melihat hati. Jenis bungkusan persembahan tidak pernah menarik hati Tuhan. Berapa jumlah uang yang kita berikan, berapa waktu dan tenaga yang kita habiskan untuk melayani pekerjaan Tuhan, berapa banyak ide yang kita sumbangkan di dalam gereja atau dalam pekerjaan Tuhan. Bukan itu yang menarik hati Tuhan, tetapi essence ataupun inti dari persembahan itu. Apakah setelah kita mengakhiri ibadah online dan kemudian kita kembali kepada hari-hari kita, apakah kita tetap mengerjakan essence daripada persembahan? Apakah kita tetap mengerjakan seluruh hidup? Apakah kita tetap mengerjakan hati yang percaya? Apakah kita tetap mengerjakan sesuatu yang utama dalam hidup kita dan seutuhnya kita beri kepada Tuhan? Dan apakah kita masih memberikan dengan cara yang terbaik? Bukan hanya sesuatu yang terbaik Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan cara yang terbaik. Sekali lagi Tuhan tidak berkenan kepada apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati, essence-nya dalam persembahan tersebut. Esensi yang benar dalam kita memberi persembahan, itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, setiap kali
Tuhan berkenan akan persembahan itu. Karena esensinya benar, karena intinya benar. Dan Tuhan berkenan, ketika Tuhan berkenan, di situ hadirat Tuhan nyata. Di situ Tuhan hadir. Saat Abraham akan menyembelih anaknya Ishak, malaikat Tuhan hadir menggantikan Ishak dengan kambing domba. Saat Habel mempersembahkan lemak daripada anak sulung kambing dombanya, asapnya naik ke sorga. Dan Tuhan mengindahkan persembahan tersebut. Hari-hari ini kita sangat butuh hadirat Tuhan berjalan bersama dengan kita. Keluaran 33 ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri atau Tuhan sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saya dapatkan dalam Keluaran 33 ayat 14 dalam versi The Message Bible. God said, my presence will go with you. I'll see the journey to the end. Hari-hari ini kita sangat butuh hadirat Tuhan. Masa-masa yang kita lalui, kita sangat butuh kehadiran Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tapi bisa saja ada kemungkinan masa-masa yang terjadi membuat kita mengurangi esensi kita dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita hanya terfokus pada uang, tapi kita lupa memberikan hidup kita, hati kita, cara yang terbaik dalam memberikan persembahan. Dan ketika kita perbaiki dan kita berikan persembahan yang memiliki esensi yang benar, Tuhan berkenan dan Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Dia akan berjalan beserta dengan kita. Dan akan memberikan kita ketentraman walaupun kita sedang melewati pandemi yang sedang buruk, yang sedang terjadi. Di penghujung firman Tuhan ini, tentu kita ada bertanya bagaimana cara kita mempertahankan supaya tetap memiliki esensi yang benar. Padahal musim dalam hidup kita ini selalu berubah-ubah. Kadang musim baik, kadang musim buruk. Bagaimana cara mempertahankannya? Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, posisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan itu artinya adalah hadiah atau pemberian kepada orang yang kita hormati atau kita hargai. Kita hanya bisa mempertahankan 4 esensi tadi kalau kita tahu bahwa kita mempersembahkan kepada pribadi, kepada seseorang yang lebih tinggi dari kita. Satu sisi memang Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tapi di lain cerita, Tuhan Yesus adalah Raja bagi kita. Mari kita menyadari posisi kita ini adalah pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kita adalah anak dari Tuhan. Ada posisi yang lebih tinggi. Kalau kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Raja bagi kita, maka kita akan memberikan suatu persembahan yang layak yang Dia terima. Bukan persembahan yang biasa-biasa saja. Poin yang kedua, bagaimana untuk mempertahankan esensi ini tetap benar? Pengertian. Mari kita mengerti bahwa sebelum kita memberi persembahan, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mempersembahkan hidupnya kepada kita. Galatia 2 ayat 20a berkata seperti ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seringkali karena masalah-masalah yang terjadi, membuat pengertian kita, kesadaran kita menjadi luntur, bahwa sebenarnya kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bahwa walaupun kita sedang dalam masalah, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita seorang diri. Jangan biarkan masalah-masalah yang sedang terjadi, jangan biarkan kendala-kendala yang sedang kita hadapi, membuat kita menjadi luntur pengertian kita, bahwa kita sudah diberi terlebih dahulu. Kalau kita mengerti bahwa semua yang ada pada hidup kita, itu adalah pemberian Tuhan, maka kita mengerti untuk memberikan kembali kepada siapa yang memberikan kepada kita terlebih dahulu. Yang ketiga, bagaimana cara mempertahankannya adalah komitmen. Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat 1-2. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian Dia akan memperbarui pikiran kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita bisa mengerti dan memilih
apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mari hari ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online kita, mari kita ambil keputusan, Bapak Ibu Saudara. Ambillah komitmen untuk mempersembahkan tubuh kita. Artinya kita mempersembahkan hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, ide kita, posisi kita, pride-nya kita, kebanggaannya kita, talentanya kita, hanya kepada Tuhan selagi kita hidup. Dan kita persembahkan, tidak hanya waktu beribadah, tapi dimanapun kita berada. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang selalu dibacakan dalam 1 Korintus 11. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, terlebih jauh sebelumnya, Allah telah memberikan excellent sacrifice kepada kita. Persembahan yang paling sempurna bagi kita, yaitu anaknya yang tunggal bagi kita. Packagingnya adalah salib, bentuknya adalah salib, tetapi esensinya adalah tubuhnya, darahnya, dan seluruh hidupnya. Sehingga kita boleh ada pada hari ini, dan kita hidup bebas dari kutuk. Dan kita hidup bisa berharap akan masa depan yang lebih baik. Dan kita hidup, kita bisa memiliki pengharapan di dalam hidup. 3 hal ini kalau kita lakukan, kita mengerti posisi kita. Dan kita bangun pengertian bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, kita ambil komitmen bahwa kita akan mempersembahkan hidup kita sebagai korban kepada Tuhan. 3 hal ini kita lakukan, kita akan bisa mempertahankan esensi yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami. Bahkan hidup kami yang sedang kami jalani, walaupun dengan mata kepala kami lihat bahwa sedang terjadi kondisi-kondisi yang kurang baik di sekeliling kami, ini semuanya diizinkan Tuhan terjadi untuk memfilter kami, untuk menyaring kami, untuk menyaring iman kekristenan kami, khususnya dalam memberikan persembahan dan pemberian kepadamu. Terima kasih karena Kau sudah mengajarkan kami, dan saya berdoa supaya apa yang diajarkan Tuhan, memberikan kepada saya dan kepada semua kami yang mendengarkan, suatu pengertian yang benar di dalam persembahan dan di dalam pemberian. Engkau tidak pernah melihat kepada bungkusannya, Engkau tidak pernah melihat kepada bentuk persembahan itu, tetapi jauh lebih dalam Engkau melihat esensi, isi ataupun inti daripada persembahan itu. Biarlah kami tetap menjaga esensi yang benar di dalam persembahan, yaitu seluruh hidup kami, yaitu hati yang percaya, yaitu sesuatu yang terutama dan seutuhnya dari hidup kami, yaitu cara yang benar, cara yang terbaik, yang excellence Tuhan dalam memberikan persembahan. Itulah yang akan kami pertahankan. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berjamuan kudus. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan bahwa Engkau sudah memberikan persembahan yang paling sempurna, yang paling baik kepada kami. Sampai kapanpun kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari kami terus belajar, terus meningkatkan kemampuan kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Bukan bentuk yang terbaik, tetapi hati yang terbaik sebagai motivasi yang baik Tuhan dalam memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkaulah yang memeteraikan dan Engkaulah yang Tuhan mengajarkan kami. Roh Kudus mengajarkan kami, memampukan kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang berkenan, yang mendatangkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudaraku,
Kita sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip tadi. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk satu meja dengan Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita persiapkan dan kita ambil roti yang sudah kita siapkan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Saya membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita terima adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dibagikan bagi orang percaya. Orang percaya adalah murid Kristus. Mari kita pecahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang sudah kita terima dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan ayat 25 dan ayat 26 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bersyukur buat tubuh dan darah Yesus. Kami bersyukur buat segala pengorbanan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kau telah mati dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, dan sekarang Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan tempat bagi kami. Terima kasih sampai pada saat ini juga kami memiliki hubungan yang baik, hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Dan kami akui kami adalah anggota tubuh-Mu. Ada kasih, ada sukacita, ada firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami dapat satu meja dengan-Mu. Kami dapat merasakan kasih-Mu sampai pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau angkat kami menjadi anggota tubuh-Mu. Kau jadikan juga kami menjadi saksi-Mu. Kau juga yang memberikan kekuatan yang baru tiap hari dalam hidup kami. Bahkan keberanian untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun keadaan seperti ini, namun keinginan dan kerinduan kami bersaksi dan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu begitu dalam, begitu mengebu-ngebu hati kami untuk bersaksi, untuk menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati. Baik firman-Mu sudah memberkati kami. Sungguhlah luar biasa berkat Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Kami memiliki hati yang benar-benar, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang rindu dan hati yang haus. Dan tetaplah kami mencari kerajaan dan kebenaran-Mu
supaya sekaliannya Engkau tambahkan bagi kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, terima kasih buat kematian-Mu, terima kasih buat kebangkitan-Mu, dan terima kasih Roh-Mu sudah Engkau berikan bagi kami, supaya kami semua memiliki perkembangan-perkembangan di dalam pertumbuhan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa buat persembahan kita dan kita mengucap syukur buat ibadah online ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Ada waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah. Tuhan, terima kasih buat semuanya dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan. Bersyukur juga kami bisa berdoa, dan kami yakin Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Kami bersyukur juga buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi nilai yang baik dalam hidup kami untuk kami kerjakan, sehingga kami bisa melewati bagaimanapun kondisi ke depan yang akan kami lalui. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami berdoa bagi setiap yang menyaksikan ibadah online ini, bila semuanya dikuatkan dan diteguhkan. Tidak lupa saya berdoa bagi mereka yang belum selamat, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, saya berdoa bagi mereka. Engkaulah yang menunjukkan jalan kebenaran, jalan kehidupan kepada mereka. Melalui ibadah ini, mata rohani mereka pun dibukakan, bahwa hidup mereka sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bila mereka semua membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang membuka hatinya, Engkau akan masuk dan Engkau akan menjadikan mereka sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih buat gereja-Mu Tuhan, terima kasih buat setiap orang yang sampai hari ini mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu, khususnya mereka yang bekerja dengan giat di belakang layar, dalam mempersiapkan ibadah online, mempersiapkan di lokasi, dan juga yang mengedit Tuhan, dan yang memposting, men-share-nya ke media sosial. Bapa, kami bersyukur, berkatilah setiap jerih lelah mereka, dan biarlah mereka tetap setia memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, untuk memberkati sesama mereka dan memberkati pekerjaan Tuhan yang Kau titipkan kepada kami. Tuhan, bersyukur juga buat gembala sidang, buat keluarga, buat semua ministry full timer. Bersyukur buat semua core team, para pemimpin di dalam gereja-Mu. Berkatilah Tuhan setiap para pelayan-pelayan-Mu, berkatilah setiap umat-Mu di dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan, suatu kelak nanti kami akan berkumpul kembali dalam ibadah fisik, dan kami berkumpul dengan semangat yang lebih tinggi lagi, dengan passion, dengan roh yang lebih menyala-nyala lagi. Ibadah online ini tidak menjadikan kami menjadi pribadi, menjadi orang Kristen yang loyo, tetapi justru semakin mengasah iman kami, memurnikan kami, bahkan semakin menguatkan iman kekristenan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Bagimu lah segala pujian dan segala kemuliaan. Berdoa juga bagi kota Padang Tuhan. Jagakan dan selamatkan kota kami dari mara bahaya, dari pandemi yang sedang terjadi. Mampukan kota kami untuk bertahan Tuhan. Berikan hikmat bagi pemerintah, bagi semua jajaran, aparatur pemerintahan di kota Padang, untuk dapat menjaga stabilitas daripada kota ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, pekerjaan kami, sekolah kami. Berkati juga apa yang kami lakukan Tuhan, sepanjang kami mengerjakan firman-Mu. Engkau akan genapkan firman-Mu bahwa perjalanan kami pasti berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, saya berdoa, biarlah setelah ibadah online ini kami akhiri, kami akan menjalani hidup kami, dan Roh-Mu serta dengan kami. Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menggandeng kami, memampukan kami, sehingga kami tidak akan pernah menyerah akan hidup ini, tetapi kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima pewahyuan-Mu, dan kami terima kekuatan melalui ibadah ini. Syukur Bapa, haleluya, amin, amin.